Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah kali ini kita sudah sampai di modul keempat, di pertemuan keempat kali ini. Nah, di modul keempat ini nanti kita akan mempelajari tentang linear programming, yang mana kita akan pelajari cara penyelesaian linear programming dengan menggunakan metode grafik. Masih dengan buku modul yang sama, kita menggunakan buku materi pokok UT yang dikarang oleh Pangestu Subagio. Nah, sebelum kita mulai ke dalam pokok bahasan kita, pertama-tama kita coba kenali dulu apa maksud dari modul keempat ini dibuat. Nah, di sini secara umum modul 4 itu akan membahas mengenai penentuan alokasi sumber daya yang jumlahnya terbatas secara optimal dengan menggunakan linear programming. Khususnya kita gunakan metode grafik di sini. Di modul keempat ini akan terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama adalah pemecahan masalah yang masih berbentuk standar dengan metode grafik. Lalu kegiatan belajar kedua itu kita akan pelajari tentang penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi dari bentuk standar sebuah linear programming. Lalu yang ketiga kita akan mencoba menggunakan sebuah software untuk menyelesaikan masalah linear programming. Software yang akan kita gunakan adalah QM for Windows. Nah, di sini setelah mempelajari modul 4 ini, diharapkan mahasiswa itu mampu menerapkan cara alokasi sumber daya yang terbatas secara optimal untuk melaksanakan beberapa kegiatan dengan asumsi-asumsi linear. Secara khusus setelah mempelajari modul 4 ini, diharapkan mampu untuk 1. Membuat formulasi masalah ke dalam persamaan-persamaan dan menyusun ke dalam linear programming. Yang kedua, memecahkan masalah secara sederhana. Memecahkan masalah secara sederhana dengan pendekatan grafik. Yang ketiga, menjelaskan dasar pemikiran yang digunakan dengan linear programming. Yang keempat, menafsirkan arti dari hasil pemecahan optimal berdasarkan metode grafik sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, masuk ke dalam pengenalan tentang program linear itu sendiri. Program linear itu merupakan suatu cara mengalokasikan sumber daya yang jumlahnya terbatas secara optimal untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan atau aktivitas yang semuanya memerlukan sumber daya yang tersedia tadi dengan jumlah terbatas. Oleh karena itu, jumlah sumber daya yang sifatnya terbatas oleh karena jumlah sumber daya yang sifatnya terbatas, maka sumber daya tersebut harus dialokasikan sedemikian rupa agar diperoleh hasil yang optimal. Yang dimaksud dengan optimal itu adalah sebaik-baiknya untuk kita bisa 1. Memaksimalkan laba, memaksimalkan penerimaan, output, kepuasan, kenikmatan, dan lain sebagainya yang merupakan sesuatu yang kita nikmati atau kita dapatkan. Atau optimal itu adalah sebaik-baiknya untuk kita meminimalkan kerugian, biaya, waktu tunggu, ketidakpuasan, atau hal-hal yang kita keluarkan sebagai usaha. Nah, asumsi linearitas atau asumsi dalam linear itu digunakan dalam menyusun rencana berbasis program linear. Maksudnya adalah asumsi bahwa segala sesuatu yang dimaksudkan dalam model yang akan dibuat bersifat linear atau berhubungan secara linear atau proporsional. Di sini contohnya, misalnya laba yang diperoleh dalam penjualan satu buah produk itu adalah 500. Maka apabila penjualan itu kita dapatkan mencapai 100 buah produk, maka laba yang kita dapatkan adalah 100 kali lipatnya, yaitu 100 dikalikan 500 yaitu 50.000. Nah, selain itu ada batasan atau constraint yang melekat pada model. Batasan-batasan inilah yang dinyatakan sebagai sumber daya yang terbatas itu. Jadi, misalnya ini ada constraint biaya atau constraint modal. Jumlah modal yang
jumlah modal yang dibatasi, atau juga bisa constraint waktu yang dipunyai terbatas, bahkan juga constraint tanda, atau di sini produk yang diproduksi tidak boleh negatif. Kan nggak mungkin ya kita misalnya memproduksi furniture atau memproduksi meja gitu, jumlahnya negatif 1. Bagaimana cara membayangkan sebuah meja negatif 1? Kan tidak ada. Jadi kadang sebuah batasan itu, bukan kadang, jadi sebuah batasan itu pun juga detail mencerminkan berapakah nilai yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi pada sebuah hasil. Oke, seperti itu. Formulasi masalah. Di sini sebelum kita memulai memprogramkan dengan pemrograman linear, maka kita harus merumuskan kasus atau masalah yang akan diselesaikan. Tentu saja dalam persamaan-persamaan linear. Di sini ada 2 macam model persamaan. Satu adalah untuk fungsi tujuan atau objektif yang sifatnya ini ada dua pilihan, meminimalkan atau memaksimalkan. Lalu yang kedua adalah fungsi pembatas atau constraint yang merupakan batasan fungsional terhadap jumlah sumber daya yang terbatas. Kita di sini masih sama, kita akan memiliki banyak simbol-simbol yang akan dipakai. Nah, kita akan punya simbol I. I itu merupakan indeks yang menunjukkan sumber daya. J itu adalah indeks. Indeks itu adalah nomor ya, yang menunjukkan aktivitas. Nah, kalau M itu adalah banyaknya sumber daya yang dimiliki, banyaknya macam-macam sumber daya yang ada. N adalah banyaknya macam-macam aktivitas yang ada. AIJ itu menunjukkan setiap unit aktivitas J akan sumber daya I. Jadi kalau ini agak kebalik ya, misalnya kita baca dari IJ-nya, AIJ itu adalah kebutuhan sumber daya I yang dibutuhkan oleh aktivitas J, sebenarnya seperti itu, agar kita enak urutannya gitu, nggak kebalik gitu ya. Lalu kalau BI itu adalah banyaknya sumber daya I yang tersedia. CJ itu manfaat yang diperoleh untuk setiap unit aktivitas J. Lalu XJ itu adalah ukuran atau unit aktivitas. Lalu Z itu adalah jumlah nilai yang akan dituju atau simbol untuk fungsi tujuan, bisa maksimasi atau minimasi. Oke. Bentar. Saya cek dulu kira-kira sudah ada tambahan. Oh, alhamdulillah sudah ada tambahan peserta. Selamat malam Mbak Sri Yulianti. Oke, saya alhamdulillah sudah pada tepat waktu ini ya teman-teman. Saya sambil ngabsen dulu. Tadi kita sampai ke sampai ke simbol-simbol. Saya absen dulu ya. Dwi Susanti, Arpa. Sebentar. Untuk yang namanya Arpa ini nama aslinya Arpa ya? Oke, saya tulis Arpa ya. Mbak Sri Yulianti. Oh, Arpa iya. Kemarin oke. Ini Mbak Arpa kemarin nggak ikut TTM ya? Saya lihat di absennya TTM kok nggak ada yang nama Arpa. Saya pikir ini nickname. Oke, sebentar. Sri Yulianti Triani. Mbak Yeni. Oke, ada 5. Sip. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, tadi kita sudah sampai ke formulasi masalah. Teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin silahkan dicatat di, misalnya saya pas jelasin kebetulan teman-teman ada terpikir pertanyaannya gitu ya, nanti langsung aja dicatat di chat. Nanti pas misalnya saya balik ke chat gitu ya, nanti saya cek. Soalnya kebetulan nih saya nggak bisa melihat dua halaman di komputer, jadi satu-satu, kalau satu ditutup satunya, kalau satu dibuka satunya harus ketutup gitu. Oke. Nah, mungkin ini sangat kecil. Kalau misalnya untuk yang tabel kiri bawah itu mungkin bisa dilihat di halaman 4.4, tapi di situ saya sampaikan ada yang salah tulis ya di bukunya ya. Itu harusnya seperti yang ada di slide ini. Nih, ini harusnya A21 bukan A12. Oke, kita mulai dari ilustrasinya aja. Nah, di sini ada ilustrasi contoh. PT Kembang Arum menghasilkan 2 macam barang. Setiap unit barang pertama memerlukan bahan baku A sebanyak 2 kg dan bahan baku B sebanyak 2 kg juga. Setiap unit produk kedua itu memerlukan bahan baku A sebanyak 1 kg dan bahan baku B sebanyak 3 kg. Jumlah bahan baku A yang bisa disediakan perusahaan itu sebanyak 6.000 dan bahan baku B sebanyak 9.000. Sumbangan terhadap laba dan biaya tetap yang dihitung dengan harga jual persatuan dikurangi biaya variabel per unit setiap unit produk pertama itu sebesar 3 dan setiap unit produk kedua itu sebesar 4. Nah, di sini dari soal yang kita dapatkan itu kita buat rangkumannya dalam sebuah tabel. Di tabel ini kita akan data apa saja macam produk yang akan kita buat. Di sini ya, kebutuhan bahan produk. Kita buat produk 1 dan produk 2. Lalu apa saja kebutuhan bahan yang kita butuhkan? Ada bahan A sama bahan B. Nah, lalu setelah itu kita data juga tadi kebutuhan masing-masing produk terhadap bahan bakunya seperti apa. Kalau produk 1 butuh bahan baku A 2, bahan baku B juga 2, kita tulis 2 sama 2. Produk 2 butuh bahan baku A1, bahan baku B 3, kita tulis 1, 3. Terus tadi sumbangan terhadap laba dan biaya tetap, ini produk A3, produk B4. Nah, ketersediaan bahan baku A itu ada 6.000, ketersediaan bahan baku B itu ada 9.000. Nah, dari slide ini kita bisa lihat A ini menunjukkan indeks sumber daya. A sama B itu adalah indeks sumber daya. Produk 1, produk 2 itu adalah indeks aktivitas. Lalu ini nilai-nilai kebutuhan sumber daya dari masing-masing produk ini adalah kebutuhan setiap unit aktivitas akan sumber daya I, atau bisa dibilang kebutuhan sumber daya I untuk setiap unit aktivitas. Lalu yang kolom ini itu adalah banyaknya sumber daya yang tersedia, A 6.000, B 9.000. Lalu yang bawah ini itu adalah CI atau manfaat yang diperoleh untuk setiap aktivitas J. Oke. Nah, X sama Z inilah yang kita cari. X itu adalah ukuran unit aktivitas. Berapakah nanti yang akan kita produksi? Itu X, dan nanti jumlah tujuan kita atau istilahnya fungsi tujuan kita nilainya berapa, itu akan ditunjukkan dengan Z. Nah,
dari sini kita kalau dalam linear programming atau pemrograman linear, kita punya standar tabel seperti ini. Sebelah kiri itu menunjukkan resource atau sumber dayanya. Lalu tabel ini akan menunjukkan penggunaan sumber daya setiap unit aktivitas, yang mana ini akan terdiri dari bermacam-macam aktivitas yang kita miliki. Oke, sama ya, seperti ini. Nah, ini adalah jumlah ketersediaan sumber daya. Nah, kalau ini adalah kontribusi tiap masing-masing aktivitas terhadap terhadap total nilai tujuan kita, atau bisa dibilang ini adalah manfaat yang diperoleh. Ini adalah CC, manfaat yang diperoleh untuk setiap aktivitas C. Nah, dari tabel standar linear programming ini kita buat tabel yang kita bikin tadi jadi seperti ini. Itu kan sama. Nah, kita kenali itu. Di sini kan ini adalah A11, kanannya A12. Kalau di buku itu salah ya. Di buku itu kan di buku halaman 4.4 tabel 4.2 itu dia A11 lalu ke kanannya A21. Itu harusnya A11 ke kanannya itu tuh A12. Karena kan nilai yang ada di sini kan menunjukkan berapa banyak kebutuhan sumber daya I oleh produk J. Nah, kalau di buku ini A21 kan harusnya ini adalah sumber daya 2, padahal kan ini sumber daya 1 tapi produk 2. Maka kita tulisnya A12 bukan A21. Oke. Semoga cukup jelas. Oke, saya cek dulu saja kira-kira. Oke ya, sip, oke. Kita balik lagi. Ini kenapa saya bikin full screen, biar nanti teman-teman pas di YouTube-nya lihatnya itu nggak kecil gitu. Oke, lalu selanjutnya kita pelajari masing-masing yang ada dalam formulasi masalah itu. Yang pertama, kita akan punya fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu menunjukkan tujuan yang akan dioptimalkan. Optimal itu bisa kita pilih maksimasi atau minimasi. Nah, simbol yang digunakan untuk menunjukkan fungsi tujuan adalah Z. Nah, bentuk umumnya dari Z adalah sigma yang mengalir dari J sama dengan 1 sampai J sama dengan N. Jadi yang mengalir dari aktivitas pertama sampai aktivitas terakhir, dari sumbangan tiap aktivitas dan nilai dari setiap aktivitas. Halo? Sebentar. Oh, oke, sebentar. Oke, Mas Yohanes. Saya Yohanes Arif. Oke, saya absen. Oke, selamat datang di kelas. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sigma CJ kalikan XJ itu kalau diuraikan akan menjadi seperti ini. Jadi Z itu adalah penjumlahan dari C1X1, kan J-nya dimulai dari 1 ya, tambah C2X2 sampai Cn kalikan Xn, dimana X itu merupakan variabel keputusan apa atau siapa yang dioptimalkan, dan itu akan menunjukkan berapa dia itu akan punya nilai. Misalnya tadi adalah produk,
berapa produk itu akan diproduksi, seperti itu. Nah, di sini dari ilustrasi 1 yang akan dioptimalkan adalah jumlah produk 1 dan 2 yang akan diproduksi. Maka N-nya kan sama dengan 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini belum saya rubah punya saya. Ini harusnya bukan A12 ya, ini A21. Ini kebalik. Ini harusnya A21, ini A12. Yang di modul itu salah. Oke. Nah, dari tabel ini kita akan punya fungsi, yaitu seperti ini. Fungsi tujuan kita adalah memaksimalkan di sini keuntungan, yaitu Z, yang mana Z itu standar rumusnya adalah CJ kalikan XJ, di mana di sini kita punya N sejumlah 2. Maka langsung saja dari ilustrasi ini, maka jumlah N-nya sama dengan 2, jadi kita punya C1X1 ditambah C2X2. Nah, C1 itu berapa nilainya? 3. Maka 3X1, C2 berapa nilainya? 4. 4X2. Nah, ini kita akan sudah memiliki formulasi dari fungsi tujuan kita. Selanjutnya, kita juga harus memformulasikan fungsi pembatas. Nah, di sini ada beberapa macam pembatas. Yang pertama kita pelajari adalah pembatas fungsional. Dalam pembatas fungsional, pembatas ini menunjukkan alokasi sumber daya yang tersedia. Apabila setiap unit aktivitas J memerlukan A unit sumber daya I, maka bentuk umum pertidaksamaan fungsi pembatas fungsional adalah sebagai berikut. Ini bentuk umumnya, sigma A1J XJ kurang dari BJ. Ini adalah fungsi pembatas ketersediaan sumber daya 1. Karena ini sudah kita lihat, ini kan 1. Kita buat masing-masing fungsi pembatas untuk masing-masing sumber daya. Jika kita punya M sumber daya, maka kita akan membuatnya sampai M persamaan. Oke. Nah, di sini kalau kita jabarkan sigma ini itu menjadi seperti apa? Sigma ini akan jadi seperti ini. Ini adalah fungsi pembatas untuk sumber daya 1. Maka A1J dengan J mulai dari 1 sampai N ini jumlah aktivitas. Maka kalau aktivitasnya banyak N, maka A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 sampai A1N XN itu harus kurang atau sama dengan batas maksimal kemampuan sumber daya 1. Nah, dari ilustrasi yang kita miliki, masih dengan yang sama, ini salah, ini harusnya A21, ini A12. Akan saya ingatkan terus, saya membenarkannya di yang paling depan. Ini ternyata yang belakang-belakangnya masih di slide-nya belum saya benerin. Ini harusnya A21, ini A12. Oke ya. Dari sini kita akan membuat fungsi pembatas fungsionalnya. Ada berapa sumber daya yang kita miliki? Ada 2, yaitu sumber daya A dan B. Oke. Lalu di sini masing-masing aktivitas sudah memiliki kebutuhan sumber dayanya. Jadi kita sudah memiliki nilai AIJ-nya masing-masing. Nah, di mana untuk fungsi pembatas sumber daya A, maka kita dapatkan 2 kalikan X1 jumlah produksi produk X1 kalikan 1 kali X2 itu harus kurang atau sama dengan 6000. 2 adalah kebutuhan sumber daya A untuk produk 1. 1 adalah kebutuhan sumber daya A untuk produk 2. Nah, jadi kita jumlahkan semua kebutuhan sumber daya A untuk produk 1 dan juga produk 2,
itu tidak boleh melebihi 6.000. Begitu juga untuk yang sumber daya B, kebutuhan sumber daya B untuk produk 1 adalah 2. Jadi kebutuhan ini dikalikan jumlah produk 1 yang akan diproduksi ditambahkan dengan kebutuhan sumber daya B untuk produk 2 dikalikan jumlah produk 2, itu totalnya harus tidak lebih dari 9.000. Nah, itulah yang namanya fungsi pembatas fungsional. Selanjutnya, kita pun juga punya fungsi pembatas tanda. Fungsi pembatas tanda ini dibuat agar kita bisa menghindari sebuah nilai dari variabel keputusan kita itu tidak bernilai tertentu. Misalnya kita tidak ingin nilai fungsi tujuan kita itu bernilai negatif, maka kita harus membuat bentuknya X1 harus lebih besar sama dengan 0, tidak boleh negatif. X2 lebih besar sama dengan 0, tidak boleh negatif. Sampai sejumlah berapa X yang kita sedang cari. Dari ilustrasi yang kita buat, maka untuk kondisi pembatas tanda, kita punya dua nilai X kan, X1, X2, di mana X1, X2 itu harus semuanya lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, dari formulasi masalah tadi kan kita sudah membuat formulasi tujuan, lalu formulasi pembatas. Kita gabungkan mereka menjadi satu. Maka dari ilustrasi satu itu secara lengkapnya akan kita dapatkan formulasi seperti ini. Maksimasi Z itu menunjukkan fungsi tujuan, subject to itu menunjukkan fungsi batasannya. Ini adalah batasan fungsional, ini adalah batasan tanda. Nah, bentuk formulasi masalah di atas ini itu merupakan bentuk standar yang merupakan bentuk paling sederhana dan bisa langsung dipecahkan dengan mudah. Ciri-ciri bentuk standar dari fungsi tujuan maksimasi itu adalah fungsi pembatas fungsionalnya harus bertanda kurang dari atau sama dengan. Lalu fungsi pembatas tanda non negatifnya harus bertanda lebih besar atau sama dengan. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah mengenal tadi tentang seperti apa program linear dan bagaimana cara kita bisa membuat model linear sebelum kita masuk ke bagaimana kita mau memecahkannya. Setelah kita bisa tadi membangun model program linear itu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana kita bisa memecahkan masalah linear. Nah, pemecahan masalah dari program linear ini dapat diselesaikan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode grafik atau metode visual. Yang kedua nanti akan kita pelajari yaitu metode simplex. Nah, metode grafik ini, maaf ini belum direvisi ya. Metode grafik ini akan dibahas di modul 4, sedangkan metode simplex ada di modul 5. Nah, kelebihan metode visual atau grafik adalah dapat dengan mudah diimplementasikan atau diterapkan atau dikerjakan dan tidak memerlukan perhitungan yang rumit karena mudah untuk dibayangkan secara visual. Nah, sedangkan kekurangannya adalah terbatas untuk dua atau tiga variabel keputusan. Karena kalau misalnya kita lihat grafik 2 dimensi kan XY ya. Kalau grafik 3 dimensi XYZ. Kalau grafiknya sampai banyak dimensi, itu kan kita nggak bisa bayangin bentuknya seperti apa, gitu ya. Kalau 2 dimensi kita bisa lihat misalnya kayak ya gambar. Kalau 3 dimensi kayak bangun. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 dimensi, kita akan susah untuk membayangkannya. Untuk itu kekurangannya hanya terbatas sampai 2 atau 3 variabel keputusan saja. Nah, hal ini dikarenakan secara visual hanya mungkin menggambar grafik dalam 2 atau 3 dimensi. Bahkan ada yang hanya membatasi metode grafik hanya mungkin dilakukan dalam 2 dimensi, dikarenakan dibutuhkan bantuan software untuk mempermudah menggambar grafik
dalam 3 dimensi. Nah, dalam modul 4 ini hanya dibahas metode grafik secara 2 dimensi. Meskipun begitu, metode grafik sangat baik sebagai dasar dalam mempelajari metode pemecahan masalah dari program linier sebelum menginjak ke algoritma yang lebih rumit, yaitu metode simplex. Nah, dalam metode grafik itu pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar dua sumbu X dan Y. Ibaratkan di situ X1 itu adalah sumbu X dan X2 adalah sumbu Y. Oke. Lalu selanjutnya kita buat garisnya. Oke ya. Kita buat garis dari pembatas fungsional kita. Garis ini itu adalah garis pembatas fungsional 1, yang mana kalau di garisnya ini persamaan garisnya adalah 2x1 plus 1x2 sama dengan 6000. Nah, lalu kalau kita mencari kalau yang area kurang dari 6000 itu area yang mana? Area yang bawah. Oh, area bawah berarti adalah area yang benar, maka kita coret area yang salah. Area yang salah itu di sini. Ini area salah, kita coret area salah. Kita akan cari area bersih, di mana area bersih adalah area yang benar di sini ya. Lalu pembatas fungsional 2 kita gambar. Kita gambar dulu garis 2x1 tambah 3x2 sama dengan 9000. Itu adalah garis ini. Nah, lalu kita cek area yang benar dan area yang salah yang mana. Oh, kita batas fungsionalnya yang benar itu adalah saat garis dari garis ini itu kurang dari 9000. Kalau kurang berarti area benar adalah area bawah, area atas ini area salah. Kita coret area atas, kita coret area atas ya. Nah, setelah kita menggambar fungsi pembatas fungsional, selanjutnya kita menggambar fungsi pembatas tanda. Tandanya yang kita inginkan adalah lebih besar daripada 0 untuk X1. X1 tadi kan sini. Kalau X1 kan tadi ini. Kalau X1 itu sama dengan 0 kan berarti garisnya ini. Ini adalah X1 sama dengan 0. Nah, tapi yang kita inginkan adalah X1 lebih besar daripada 0. Berarti area yang benar adalah sebelah kanan, area yang salah sebelah kiri. Area yang salah kita coret, kita arsir. Nah, lalu untuk X2 kita gambar garis X2 sama dengan 0. X2 tadi kan Y. Kalau X2 sama dengan 0 itu adalah di sini. Nah, lalu kita cari area yang benar yang mana. Ternyata yang lebih besar daripada 0. Berarti yang salah yang bawah, yang salah kita arsir. Kita arsir yang salah ya. Oke. Yang salah kita arsir. Kita mendapatkan ini adalah daerah visible. Daerah visible itu adalah daerah yang mungkin menjadi calon solusi. Nah, dalam daerah visible ini ada banyak titik-titik. Oke. Maka di sini kita akan evaluasi masing-masing calon solusi dari daerah visible ini. Nah, di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 titik. Kita akan evaluasi masing-masing titik di dalam daerah visible ini. Nah, di sini calon-calon solusinya adalah ini ada titik A. Titik A ini mulai dari titik O. Ini adalah titik O. Titik O ini adalah titik 0,0. Titik A adalah titik 3000,0. Titik B kita dapatkan dengan melakukan cara substitusi dan eliminasi dari dua persamaan fungsional itu. Sehingga titik B ini kita dapat X1-nya adalah
2250, X2 nya 1500. Maka kita dapatkan titik B itu adalah 2250, 1500. Nah, lalu titik C ini adalah titik 0,300. Nah, setelah menemukan masing-masing titik ini, kita coba cek nilai dari masing-masing titik ini terhadap fungsi tujuan kita itu bagaimana. Oke, cara eliminasinya seperti ini ya, kan dari 2 lalu kita hilangkan salah satu variabelnya sehingga kita bisa temukan satu variabel. Setelah satu variabel ketemu, kita masukkan ke variabel yang lain. Jadi kita eliminasi lalu kita substitusikan di sini. Gitu ya. Nah, tolong jangan melihat dulu grafiknya. Pertama tadi kita evaluasi masing-masing titik terhadap fungsi tujuannya. Fungsi tujuan kita apa? Kita tulis lagi, fungsi tujuan kita adalah memaksimalkan nilai Z, di mana persamaan nilai Z adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2. Lalu titik-titik calon solusi kita tadi ada 4, titik O, A, B, C. Oke, di masing titik O, A, B, C, titik O yang memiliki koordinat 0,0, maka ini menunjukkan bahwa X1 nya sama dengan 0, X2 nya sama dengan 0. Saat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, hasilnya maka Z nya 0. Lalu titik A dengan nilai dengan titik 3000,0, X1 3000, X2 0, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, akan memberikan nilai Z sebesar 9000. Lalu titik B dengan nilai titik 2250 dan 1500, di mana 2250 itu adalah nilai X1, 1500 adalah nilai X2. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, kita akan mendapatkan nilai Z sebesar 12.750. Lalu titik C kita cek, titik C itu X1 nya 0, X2 nya 3000, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, mendapatkan nilai fungsi tujuan sebesar 12.000. Nah, kembali lagi ke fungsi tujuan. Di sini kita ingin untuk memaksimalkan fungsi tujuan, maka kita pilih yang paling besar dari hasil masing-masing calon solusi tadi. Dari hasil masing-masing calon solusi tadi. Dan kita dapatkan nilai Z terbesar kita dapatkan dari titik B sebesar 12.750. Nah, ini adalah paling optimal nilai. Jadi titik B ini adalah solusinya dari permasalahan yang sedang kita hadapi tadi. Nah, di sini penyelesaiannya, variabel keputusan yang optimal kita dapatkan dari titik B itu, di mana nilai X1 nya adalah 2250, nilai X2 nya 1500, yang mana ini menunjukkan bahwa produk 1 akan diproduksi, seharusnya diproduksi sebanyak 2250 dan produk 2 diproduksi sebanyak 1500 untuk bisa mendapatkan laba sebesar 12.750. Oke. Sebelum masuk ke kegiatan belajar kedua tentang penyimpangan, mungkin kira-kira dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke ya. Wow, ini besar sekali. Oke, misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya masuk ke kegiatan belajar kedua. Kita akan mempelajari tentang penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk standar sebuah fungsi linear. Nah, penyimpangan itu bisa berupa, yang pertama adalah pembatas fungsionalnya bertanda lebih besar sama dengan. Oke. Nah,
ketika suatu masalah ada pembatas fungsional yang bertanda lebih besar sama dengan, maka dalam penggambaran grafik adalah sebagai berikut. Mohon diperhatikan daerah yang diarsir, di mana daerah yang diarsir itu adalah daerah yang salah ya. Nah, untuk kondisi 2x1 plus 1x2 lebih besar sama dengan 6000, maka daerah yang benar kalau lebih besar kan sini. Kalau sini benar, maka artinya yang salah kita arsir. Kita arsir yang salah. Ya. Jadi begini. Kalau misalnya saya bisa tambahkan ini adalah daerah lebih besar sama dengan, ini adalah daerah lebih besar sama dengan, sedangkan ini adalah daerah lebih kecil sama dengan. Oke. Sama juga seperti di sini. Waduh, sorry. Oke. Ini adalah daerah kurang atau sama dengan, ini daerah lebih besar sama dengan. Maka jika persamaan kita itu lebih besar sama dengan, maka yang benar adalah yang bersih di sini. Yang diarsir ini yang salah. Tapi kalau kita kurang atau sama dengan, maka yang benar itu yang di sini, yang diarsir itu adalah yang salah. Oke ya. Lalu selanjutnya nih, tadi itu adalah penyimpangan fungsional bertanda lebih besar sama dengan. Lalu ada penyimpangan dalam pembatas fungsional bertanda sama dengan. Nah, ketika suatu masalah itu ada pembatas fungsional yang bertanda sama dengan, maka dalam penggambaran di grafik adalah seperti ini. Kita punya pembatas fungsional X1 plus X2 sama dengan 6000. Itu gambar di grafiknya ya seperti ini. Nah, tidak ada daerah yang diarsir. Nilai yang benar ya adalah nilai yang ada di titik ini. Tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Gitu ya. Harus hanya ada di garis ini. Itu kalau pembatas fungsionalnya sama dengan. Gitu. Lalu selanjutnya fungsi tujuan minimasi, karena standarnya tadi program linear itu kan fungsi tujuannya tadi kan maksimasi dengan pembatas fungsionalnya kurang atau sama dengan dan pembatas tandanya lebih besar atau sama dengan. Nah, kalau fungsi tujuannya itu minimasi, itu termasuk juga sebagai suatu penyimpangan dalam program linear. Nah, ketika fungsi tujuan dari program linear itu adalah minimasi, maka cara penyelesaiannya sama dengan apabila fungsi tujuan maksimasi. Hanya saja dalam mencari calon solusinya kita cari nilai Z yang paling minimal. Oke. Nah, contoh misalnya ini kita rubah. Jadi tadi kan kita punya
masalah di awal tadi, ilustrasi pertama. Kita tadi punya masalah maksimasi dengan fungsi pembatasnya itu pun juga standar. Nah, ini sekarang kita simpangkan semua fungsi yang ada dari fungsi yang tadi sudah kita pelajari. Jadi baik fungsi tujuannya ataupun juga fungsi pembatasnya itu kita coba simpangkan semua. Dimana di sini fungsi tujuannya akan menjadi minimasi. Tadi kan dari maksimasi, terus kita simpangkan jadi minimasi. Terus fungsi pembatasnya, kalau tadi di standar linear programming kan lebih kecil atau sama dengan. Ini kita buat dia lebih besar atau sama dengan untuk fungsi pembatas pertama. Kita simpangkan dia, kita ubah jadi lebih besar sama dengan. Lalu untuk fungsi pembatas kedua kita simpangkan menjadi sama dengan. Tapi fungsi pembatas tanda kita tidak simpangkan, kita buat mereka tetap sama. Karena kan soalnya aneh kalau misalnya fungsi pembatas tandanya itu dirubah. Karena kan nggak mungkin kita memproduksi sebuah produk itu negatif. Seperti yang tadi saya bilang, bagaimana kita membayangkan sebuah produk itu nilainya negatif? Kan tidak ada, gitu ya. Jadi untuk fungsi pembatas tandanya kita tetapkan dia menjadi tetap bentuk standar lebih besar sama dengan gitu. Nah, dengan cara yang sama kita buat gambarnya. Nah, ini adalah gambar garis untuk fungsi pembatas nomor 1, di mana 2x1 plus 1x2 kan lebih besar sama dengan 6.000. Lebih besar sama dengan 6.000 berarti daerah benarnya adalah daerah atas, daerah salahnya daerah bawah. Kita arsir daerah salah. Biar kita dapatkan daerah benarnya adalah yang bersih. Kita arsir daerah bawah. Ya Allah. Nah, lalu selanjutnya untuk fungsi pembatas x2, untuk fungsi pembatas 2x1 plus 3x2 ini sama dengan 9.000. Karena sama dengan 9.000, maka kita nggak punya daerah arsir, karena ya yang benar di dia itu adalah ya garis ini gitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk x1 lebih besar dari 0 dan x2 lebih besar dari 0. Oke, di sini x1 lebih besar dari 0, maka dia harus yang kanan, yang kiri salah. x2 lebih besar dari 0, ya harus yang atas, yang bawah salah. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa daerah visible adalah daerah dari sini ke atas. Jadi daerah dari titik-titik ini ke atas itu adalah daerah visible. Nah, sama seperti tadi, titik-titik yang kita dapatkan itu adalah calon solusinya. Nah, di sini kita ada 3 titik A, B, C. Titik A itu adalah titik yang nilainya 4500,0. Titik B adalah titik yang nilainya 2250,1500 dengan cara yang sama seperti tadi, karena kita masih bergerak di persamaan yang sama. Lalu titik C adalah titik 0,6000. Nah, dari sini kita cari masing-masing pengaruh titik-titik itu terhadap nilai fungsi tujuannya, terhadap nilai Z-nya. Dari titik A dengan nilai X1 4500, X2 0, kita cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya kita kalikan 3 kali 4500 ditambahkan 4 kali 0, didapatkan 13500. Dengan cara yang sama kita cari nilai Z untuk titik B dan juga titik C. Kita dapatkan untuk titik B nilai Z-nya adalah 12750. Karena memang nilai titiknya sama, maka hasilnya pun juga sama. Nah, untuk titik C itu kita dapatkan nilai Z-nya 24.000. Nah, saat ini yang mana yang kita pilih gitu? Kita kembali ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita apa? Minimasi. Kalau minimasi artinya kita pilih yang paling kecil nilai Z-nya, di mana nilai Z yang paling kecil didapatkan dari titik yang sama, yaitu titik B.
Maka di sini titik B ini adalah titik yang paling optimal atau paling minimal. Oke. Selanjutnya, masih dalam penyimpangan. Penyimpangan bisa terjadi jika ada perubahan dalam pembatas tanda. Nah, ketika suatu permasalahan pembatas tandanya tidak non-negatif, maka dalam penggambaran di grafik adalah sebagai berikut. Nah, jika kita punya pembatas misalnya X1 itu kurang atau sama dengan minus 5000, kita buat dulu X1 sama dengan minus 5000. X1 sama dengan minus 5000 di sini. Kalau gitu X1 kurang dari 5000 di mana? Itu di kiri. Di sini kita arsir daerah yang benar. Daerah yang benar itu kita arsir ya di sini. Jadi mungkin diberi ini saja. Ini tuh kondisi kurang atau sama dengan di sini. Sedangkan di sini ini kondisi lebih besar atau sama dengan. Oke ya. Nah, dari sini berarti yang benar itu adalah yang diarsir. Kurang atau sama dengan. Begitu. Oke. Masih ke dalam penyimpangan. Penyimpangan poin kelima itu adalah penyimpangan di mana ada sebuah masalah dalam program linear yang tidak memiliki daerah visibel. Nah, di sini pertanyaannya, adakah permasalahan yang tidak memiliki daerah visibel? Jawabannya adalah ada. Kenapa bisa ada sebuah masalah tanpa daerah visibel? Masalah tanpa daerah visibel itu bisa terjadi karena batasan yang ada itu tidak bisa mengakomodir adanya solusi yang optimal. Oke. Contohnya gambar ini. Di sini kita punya persamaan 3x1 plus 4x2. Di sini kan tadi ada satu sebelumnya tadi kan ada dua pembatas, yang mana itu juga udah jadi penyimpangan. Pembatas satu untuk maksimal terjadi penyimpangan. Harusnya kan kalau maksimasi fungsi pembatasnya itu kurang atau sama dengan, tapi di sini dia ada penyimpangan, dia lebih besar sama dengan. Kalau ini tidak menyimpang. Lah, selain itu dia ditambahin lagi sebuah pembatas, yaitu pembatas nomor 3, yang mana pembatas nomor 3 ini pun juga adalah penyimpangan dari standar program linear yang maksimasi. Dia lebih besar sama dengan. Nah, di sini dari masing-masing fungsi pembatas kita gambar grafiknya dan kita cari area mana yang sesuai. Oke. Nah, di sini kita gambar fungsi persamaan fungsi pembatas 1. Fungsi pembatas 1 kalau untuk garisnya ini adalah 2x1 plus 1x2 sama dengan 6000 kalau untuk garisnya. Tapi karena di sini kita minta lebih besar sama dengan 6000, berarti
yang tidak dipakai kita arsir, yaitu daerah kiri. Kita arsir daerah kiri, yang kanan dipakai. Oke, lalu selanjutnya kita gambar fungsi pembatas yang kedua. Fungsi pembatas yang kedua adalah ini. Garis ini adalah garis fungsi 2x1 plus 3x2 sama dengan 9000. Tapi di sini kita mintanya itu kurang sama dengan 9000. Karena kurang berarti kita minta yang daerah bawah. Maka daerah atas kita arsir. Ini kita nggak mau. Yang kita kasih merah ini nggak mau. Oke ya. Lalu yang selanjutnya fungsi batasan yang ketiga. Kondisi fungsi batasan yang ketiga itu lebih besar sama dengan. Kita gambar dulu grafiknya. Kita gambar dulu garisnya. Ini garis coklat ini itu adalah garis 4x1 plus 5x2 sama dengan 20.000. Nah, tapi kita mintanya itu lebih besar sama dengan. Karena kita mintanya lebih besar sama dengan, maka kita arsir daerah yang salah. Kita arsir daerah bawah karena kita mintanya daerah atas. Nah, oke. Selanjutnya setelah itu X1 nya harus lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0. Sama ya seperti tadi. Ini daerah ini enggak daerah salah dan ini daerah salah. Nah, dari sini kita bisa lihat ini itu adalah daerah yang diinginkan. Ini adalah daerah yang diinginkan untuk persamaan mana ini? Ini untuk persamaan 1 sama persamaan 1 sama persamaan 2. Daerah sini adalah daerah yang diinginkan persamaan 1 sama persamaan 2. Tapi daerah ini tidak diinginkan oleh persamaan 3. Nah, kalau daerah sini itu adalah daerah yang diinginkan oleh persamaan 2 dan juga persamaan 3. Tapi daerah sini itu tidak diinginkan oleh persamaan 1. Nah, jika seperti itu, maka tidak akan ada daerah yang bisa memenuhi ketiga persamaan itu gitu. Oleh karena itu, solusi ini tidak memiliki daerah visible. Nah, kalau tidak punya daerah visible artinya tidak punya solusi, begitu. Itu termasuk sebuah penyimpangan lagi. Lalu selanjutnya penyimpangan yang keenam adalah penyimpangan yang mana sebuah masalah itu memiliki lebih dari satu solusi optimal. Nah, masalah yang seperti apa? Yang seperti itu. Lalu di awalnya kita tanya dulu, apakah ada permasalahan yang memiliki lebih dari satu solusi optimal? Jawabannya sama, ada. Ada masalah yang memiliki jawaban lebih dari satu solusi optimal. Di mana hal ini itu bisa terjadi kalau fungsi maksimasinya mempunyai slope yang sama atau sejajar, atau memiliki kemiringan yang sama atau sejajar dengan salah satu fungsi pembatas fungsionalnya. Yang seperti apa itu? Itu ada di contoh yang seperti ini. Saat misalnya kalau tadi fungsi pembatas kita itu adalah 3x1 plus 4x2. Ini kita ubah. Kalau kita itu fungsi tujuannya adalah 2x1 plus 3x2, di mana 2x1 plus 3x2 ini adalah sebuah garis yang sama dengan fungsi pembatas nomor 2. Oke. Maka dari itu, di setiap titik yang ada di garis fungsi 2 ini semuanya adalah solusi optimal untuk fungsi tujuan Z kita. Nah, oke, dari kasus ini coba kita buat ya. Kita bikin garis untuk persamaan fungsi 1. Persamaan fungsi 1 garisnya adalah ini. Sama ya di sini. Nah, tapi di sini tuh kita inginkan yang kurang dari, maka yang kita nggak pakai yang atas nggak dipakai. Lalu
fungsi pembatas 2 itu adalah ini. Kita juga pengennya yang kurang dari, jadi yang atasnya ini nggak dipakai. Nah, oke. Lalu X1 X2 sama dengan X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0, kita buat ini X1 dan ini X2. Oke. Nah, kita dapatkan daerah visible adalah daerah yang bergaris kuning ini. Yang mana kita lihat garis dari C dan B ini adalah garis fungsi tujuan. Yang mana semua nilai di titik ini akan memberikan hasil solusi yang sama, yaitu yang optimal. Kita coba cek. Kita di sini punya 4 titik O, A, B, C. Karena titik B sama C ini adalah titik di garis fungsi tujuan, maka nilai B sama C pasti sama. Kita coba cek. Untuk titik 0 nilai Z-nya 0. Untuk titik A nilai Z-nya 6000. Untuk titik B dan C nilai Z-nya sama-sama 9000. Jadi ini optimalnya di mana? Optimalnya di B bisa, di C bisa, di tengah-tengahnya sini pun juga bisa, karena semua nilai yang ada di titik-titik ini itu nilai Z-nya itu akan sama, yaitu 9000. Karena garis ini itu adalah garis fungsi tujuannya. Yang seperti inilah yang kita namakan kita memiliki lebih dari satu solusi optimal. Oke, selanjutnya masih ke dalam penyimpangan dalam program linier. Penyimpangan nomor 7 adalah masalah tanpa solusi. Masalah tanpa solusi itu seperti apa? Ada 2 kemungkinan suatu masalah itu tidak memiliki solusi, yaitu satu jika memiliki daerah jika tidak memiliki daerah visible, seperti yang sudah dijelaskan pada poin 5. Atau yang kedua adalah ada aktivitas yang tidak memiliki pembatas fungsional. Hal ini berarti aktivitas itu tidak mempunyai batasan. Misalnya jumlah uang dianggap tidak menjadi batasan. Kalau sebuah aktivitas tidak memiliki batasan, maka dia bisa bernilai apapun. Kalau maksimal ya bisa dimaksimalkan semaksimal apapun, kalau minimal ya bisa diminimalkan seminimal apapun. Maka dari itu tidak ada solusi terbaik, karena kalau misalnya maksimal ya kita buat tak terhingga di situ karena nggak ada batasnya. Kalau minimal ya kita buat minus tak terhingga di situ karena nggak ada batasannya. Nah, kondisi yang seperti itulah itu adalah kondisi masalah yang tanpa solusi optimal. Nah, lalu penyimpangan yang ke-8 adalah hubungan antara titik sudut visible calon solusi. Di sini kita lihat, misalnya kita punya sangat banyak sekali fungsi batasan. Ini fungsi tujuannya harusnya maksimasi ya. Ini kok membingungkan, maksud di sini maksimasi, di sini minimasi. Oke, kita benerin dulu itu. Ini adalah maksimasi. Maksimasi. Gini aja ya, ini
saya taruh di atas gini, ini harusnya maksimasi. Ini salah. Ini salah, itu harusnya maksimasi. Nih, oke. Oke, nah untuk penyimpanan yang 8 itu adalah adanya hubungan antara titik sudut visible. Nah, misalnya di sini kita ada sebuah masalah yang memaksimalkan Z dengan persamaan yang sama, lalu di sini kita masih punya persamaan yang sama, Z dan fungsi tujuan Z dengan fungsi pembatas 1, 2, dan juga 5 itu adalah sebuah bentuk standar dari linear programming. Lalu di sini kita akan tambahkan persamaan tanda, yaitu persamaan 3 dan persamaan 4, di mana persamaan 3 dan persamaan 4 selain X1 itu harus lebih besar sama dengan 0, maka dia itu juga membatasi X1 nggak boleh lebih dari 2000 dan X2 nggak boleh lebih dari 2800. Oke ya. Jadi di sini kita, kalau misalnya tadi itu fungsi batasannya seperti ini ya, terus kita tambahkan yang seperti mana tadi? Oke, yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau tanpa garis ini dan garis ini, visible kita adalah ini, lalu ini, lalu ke sini ya. Tapi dengan adanya tambahan 2 persamaan tanda ini, maka kita akan punya lebih banyak daerah visible atau calon solusi. Nah, di sini setelah kita tambahkan gambar bahwa X1 kurang dari 2000, maka kita buat X1 di sini kan lebih besar daripada 0. X1 di sini lebih besar daripada 0. Lalu ditambahkan lagi di sini itu adalah nilai X1 sama dengan 2800, tapi dia itu inginnya kurang dari 2800. Mohon maaf sebentar. Sorry, itu ada yang terbalik. Saya benerin dulu. X1 bukan kurang dari 2000, tapi X1 kurang dari 2800, lalu X2 kurang dari 2000. Untuk 3 adalah X1 kurang dari 2800,
X2 nya yang kurang dari 2000. Oke. Oke. Nah, mohon maaf ini tadi ada kesalahan tulis. Maka di sini untuk hubungan antara titik sudut visible kita punya kasus seperti ini, dimana kasus dengan fungsi tujuan Z persamaan 1, 2, dan juga 5 itu standar. Lalu kita tambahkan 2 persamaan fungsi pembatas lagi di 3 dan 4, kondisinya seperti ini. Lalu kita gambarkan seperti tadi cara menggambarnya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, andai kata suatu titik sudut visible itu memiliki nilai Z yang lebih besar daripada 2 titik sudut visible yang terdekat, maka titik itu memiliki nilai Z yang terbesar di antara semua titik sudut visible yang ada. Oke. Di sini apabila suatu titik sudut visible memiliki nilai Z lebih besar daripada 2 titik sudut visible yang terdekat, di sini itu adalah yang C ya. Maka titik itu memiliki nilai Z yang terbesar di antara semua titik sudut visible yang ada. Demikian pula sebaliknya, kalau suatu titik sudut visible memiliki nilai Z yang lebih kecil daripada 2 titik sudut visible yang terdekat, titik itu memiliki nilai Z yang lebih kecil daripada semua titik sudut visible yang ada. Oke. Di sini kita lihat kita evaluasi masing-masing calon solusinya. Ada titik O, A, B, ada titik O, A, B, C, D, E. Nah, dimana di sini kita punya titik-titik kan yang berdekatan. Di sini ada A, B berdekatan, lalu CD berdekatan. Nah, AB berdekatan, CD berdekatan. Nah, pada titik B itu kita dapatkan nilai Z-nya 10.000. Pada titik C kita dapatkan nilai Z-nya
sorry pada titik C kita dapatkan nilai Z-nya 12.750. Sementara itu pada titik D kita dapatkan nilai Z-nya 12.500. Nah, di sini nilai Z pada titik C itu lebih besar daripada nilai Z pada titik B dan juga D. Kita lihat titik C. Hubungan antara titik sudut visible. Jika ada suatu titik sudut visible yang memiliki nilai Z lebih besar dari dua titik sudut yang terdekat, misalnya seperti ini. Ini kan, ini itu lebih besar baik dari D ataupun juga dari B. Maka kita bisa evaluasi bahwa C itu kemungkinan adalah titik visible yang memiliki nilai Z paling besar. Tapi di sini coba kita evaluasi lagi dengan kita cari titik E. Titik E kita evaluasi. Ternyata titik E nilainya adalah 8.000. Maka benar, titik C itu adalah titik yang memiliki nilai paling tinggi untuk nilai Z-nya. Di sini dikarenakan titik C itu punya nilai lebih besar daripada titik B dan D yang mengapitnya. Nah, karena titik C ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada titik B dan D, bisa kita simpulkan bahwa titik C ini adalah titik yang memiliki nilai lebih tinggi daripada semua nilai Z pada titik yang lain. Nah, ternyata pada saat kita hitung itu benar. Jadi disinilah ada hubungan antara titik sudut visible. Saat kita memiliki satu titik sudut visible yang lebih besar di antara dua titik sudut yang berdekatan dengannya yaitu adalah misalnya ini C berdekatan dengan D atau B. Sekarang kita lihat kalau misalnya D, apakah dia lebih besar daripada yang berdekatan dengannya? Kita coba cek D antara E sama C. D antara E sama C. Jelas D bukan yang tertinggi karena C lebih memenangkannya. B juga tidak lebih tinggi karena C lebih memenangkannya. A pun juga tidak lebih tinggi karena kalau A dibandingkan dengan O itu memang menang, tapi A dibandingkan dengan B, A kalah. Maka A itu pasti tidak lebih tinggi daripada yang lain. Nah, kita lihat di sini C itu adalah titik yang paling tinggi di antara dua titik yang berdekatan dengannya. Maka C itu pasti lebih tinggi daripada semua titik yang ada. Itu adalah hubungan antar titik sudut visible atau calon solusi. Jadi kita istilahnya kayak triknya atau strateginya itu seperti itu. Misalnya kita pengen mencari yang cepat seperti itu ya. Oke. Lalu selanjutnya kita juga akan pelajari analisis sensitivitas. Sama seperti yang kita pelajari kemarin itu di teori penyimpanan ya, yang modul 3 kemarin. Nah, sebenarnya apa sih tujuan sensitivity analysis? Sensitivity analysis itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menghitung akibat dari suatu perubahan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Jadi apa yang terjadi terhadap tujuan kita jika ada sebuah perubahan dalam fungsi pembatas atau fungsi tujuannya. Gitu. Misalnya di sini dari awal kita punya kasus seperti ini ya. Dari kasus seperti ini kita dapatkan titik tertingginya adalah titik B. Seperti ini. Dengan nilai 12.750. Nah, kita misalkan jika fungsi pembatas pertama itu, yaitu pembatas ini, kita ubah menjadi seperti ini, di mana nilai
batasnya kita tinggikan menjadi 6.500. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi grafiknya jadi berubah agak lancip gitu ya. Dan itu pun membuat masing-masing titik solusinya memberikan hasil yang berbeda. Titik 0 nilainya tetap 0, titik A nilainya jadi berubah lebih tinggi. Nah, titik B juga berubah jadi lebih tinggi. Titik C, kebetulan titik C sama. Nah, dari sini kita bisa dari sini kita bisa lihat titik tertingginya sama titik B, tapi ada yang berubah nggak? Ada, nilainya menjadi lebih tinggi. Yang awalnya 12.750 sekarang menjadi 12.875. Jadi disinilah kita mau jadi disinilah manfaat dari sebuah sensitivity analysis. Kita menganalisis sifat sensitif dari sebuah tujuan terhadap perubahan dari fungsi pembatasnya. Nah, itulah yang kita maksudkan, atau itulah yang kita harapkan bisa kita lihat dalam melakukan analisis sensitivitas. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya, di mana selanjutnya kita akan praktek coba menggunakan software QM for Windows ya. Kira-kira sejauh ini ada hal yang ditanyakan? Saya harap tidak dulu, karena agar kita bisa lanjut ya. Oke. Nah, di sini kita coba menggunakan software QM for Windows. Jika teman-teman membuka buku, coba kita sambil membaca sambil saya praktekkan. Saat kita membuka QM for Windows, kebetulan untuk versi saya adalah versi light demo version, jadi sebenarnya versi free-nya. Nah, dalam kondisi light version ini kita hanya bisa menggunakan 3 modul untuk bisa total kita gunakan fungsinya, yaitu modul forecasting, linear programming, dan waiting line. Maka dari itu untuk nanti modul ke-6 kita mungkin hanya akan belajar membuat soalnya saja lewat software ini, karena kalau penyelesaiannya kita tidak bisa gunakan karena itu restricted ya, batasan dari versi trialnya software ini. Nah, di sini di modul kita ada punya banyak pilihan. Lalu karena kita sedang menyelesaikan linear programming, kita pilih linear programming. Lalu kita pilih file dan kita buat new. Nah, di dalam new ini kita isi satu-satu apa yang harus kita inputkan. Nah, untuk title atau judulnya kita kasih di situ seperti yang di buku. Mohon dibuka di buku halaman 4.43. Titlenya kita kasih kasus perusahaan Kembang Arum. Kasus perusahaan Kembang Arum. Kayaknya besar. Oke. Lalu selanjutnya jumlah constraint-nya. Ada berapa jumlah constraint-nya? Di situ jumlah constraint-nya ada 2. Lalu jumlah variabelnya pun juga ada 2 ya, x1, x2. Lalu apa yang mau kita kerjakan di sini? Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah maksimasi. Nah, terus kita buat nama barisnya. Barisnya kita buat namanya constraint 1, constraint 2, constraint 3. Lalu kita buat nama kolomnya. Nama kolomnya itu menunjukkan aktivitas kita. Kita buat X1 sama X2. Oke. Saat sudah selesai kita pencet OK. Nah, jadilah di sini kolom
tapi masih belum ada nilainya. Nah, di sini kita coba akan memasukkan nilainya masing-masing. Nilai fungsi tujuan kita tadi kan 3x1 dan 4x2. Lalu constraint pertama tadi adalah 2x1 1x2 kurang atau sama dengan 6000. Oke. Lalu constraint kedua 2x1 dan 3x2 kurang atau sama dengan 9000. Nah, oke. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan di sini? Karena ini versinya itu diizinkan untuk kita free trial, itu bisa menggunakan semua fungsi yang ada, kita bisa menyelesaikan fungsinya. Kita coba solve. Nah, kita solve, ini kita bisa dapatkan solusinya. X1 2250 sama ya X2 1500 dengan nilai Z-nya 12750. Sama seperti perhitungan kita dengan menggunakan grafik tadi. CC ini nggak kelihatan. Gini saja. Nah, lalu selanjutnya kita untuk bisa melihat macam-macam yang bisa kita lihat di sini, kita bisa pilih dari tab Windows. Coba kita lihat grafiknya ya. Nah, oke, inilah grafiknya yang kita buat dari kasus perusahaan Kembang Arum tadi, di mana kita dapatkan nilai X1-nya 2250, X2-nya 1500 dan nilai Z-nya adalah 12750. Nah, mengikuti apa yang ada di buku, kalau misalnya ada penyimpangan dari bentuk standar gitu ya, nah kita kembali ke tadi, kita edit datanya. Kalau misalnya ada fungsi standar, kalau misalnya ada penyimpangan dari bentuk standar, di halaman buku 4.45, di sini penyimpangannya yang akan kita coba di sini adalah penyimpangan pada saat tujuannya menjadi minimasi. Kita ubah tujuannya jadi minimasi. Lalu selanjutnya fungsi tujuannya sama untuk koefisiennya ini masih sama, cuman yang berubah adalah pada constraint pertama itu tidak lagi kurang dari 6000, tapi dia mintanya ini lebih besar dari 6000. Nah, tapi kalau constraint keduanya masih tetap sama. Oke ya. Kita coba selesaikan. Kita pencet solve. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, jadinya grafiknya jadi seperti ini. Ini grafiknya. Kita melihat hasilnya. 3000 untuk X1, X2-nya 0 dan nilai Z-nya 9000 dengan grafiknya seperti ini. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita untuk modul 4 itu sudah selesai sampai di praktek menggunakan software itu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman?
Iya, tadi direkam. Misalnya masih bingung, nanti bisa dicatat dulu, lalu nanti eh, bisa ditanyakan. Mungkin misalnya belum bisa terpikir sekarang ya gitu pertanyaannya, bisa difikirkan agak nanti pertanyaannya. Oke. Oh iya, praktek pengoperasian programnya pun juga direkam. Ini sampai sekarang juga direkam, Mas Ian. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga sudah jelas ya tadi. Nanti mohon dicek kalau misalnya nggak ada, untuk yang free trialnya bisa saya juga uploadkan kalau misalnya muat ya. Tapi saya usahakan nanti saya juga kirimkan ke Facebook. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kuliah pertemuan keempat ini bisa kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.